warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septiana Jain, NIM 402-19089. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang tubuh hewan dan fungsinya, yaitu untuk kelas 4 sekolah dasar. Ya, kita akan bahas yaitu reptil, amfibi, ikan, dan serangga. Oke, lanjut. Reptil. Reptil merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisi. Reptil ada yang hidup di darat, ada pula yang hidup di air. Macam-macam reptil antara lain ular, penyu, kura-kura, buaya, dan kadal. Nah, ini contoh dari reptil yaitu ular. Bentuk tubuh ular adalah bulat memanjang seperti tali. Kulit ular berbisi dan licin. Ular tidak memiliki kaki dan bergerak dengan otot perut. Beberapa jenis ular ada yang memiliki bisa, ada juga yang tidak memiliki bisa. Oke, selanjutnya, nah, ada komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo dapat tumbuh hingga sepanjang 3,5 meter. Ciri-ciri komodo yaitu kulit berbisi, lidah berfungsi sebagai hidung, memiliki 2 pasang kaki, dan ekor yang panjang berfungsi untuk alat pertahanan diri. Selanjutnya ada katak, toke, kadal, dan cecah. Memiliki kaki yang menempel di tempat mereka merayap. Gambar selanjutnya ada penyu. Penyu merupakan reptil yang hidup di laut, tetapi meletakkan telur-telurnya di tepi pantai. Penyu berenang menggunakan kakinya dengan berbentuk seperti sirip. Oke, selanjutnya kita bahas amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada saat berburu, katak hidup di perairan, lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Hewan amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Nah, ini ada gambarnya ya, dari metamorfosis katak. Dari telur ke berudu, lalu berudu dengan 2 kaki, lalu berudu dengan 4 kaki, lalu katak muda dan katak dewasa. Ekor pada berudu membuat pergerakan berudu saat berenang. Pada katak muda, ekor katak akan menyusut. Pada katak dewasa, kulit yang basah dan licin untuk membantu pernapasan katak. Kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan membantu katak melompat. Selaput pada kaki disebut selaput renang, digunakan untuk membantu katak berenang. Katak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Lanjutnya ada ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Ekor ikan digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Badan yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Sisik sebagai pelindung tubuh. Insang digunakan untuk bernapas. Sirip ya digunakan untuk pergerakan saat berenang. Nah, selanjutnya ada gambar kuda laut. Kuda laut juga termasuk jenis ikan. Kuda laut berenang secara vertikal. Kuda laut memiliki sirip dan ekor. Ekor berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan berpegangan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada belut. Belut juga merupakan jenis ikan yang berbentuk seperti ular. Oke, lanjut. Selanjutnya ada insekta. Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak
di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, 3, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki sayap. Akan tetapi, ada juga serangga yang tidak memiliki sayap. Misal kutu buku, dan semut tangerang. Nah, di sini ada gambar capung ya. Pada capung memiliki mata majemuk yang berfungsi melihat ke arah yang berbeda-beda, dan juga memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Sedangkan kaki sebagai alat gerak yang terdiri dari 3 pasang. Mulut serangga merupakan bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit, pengunyah, mulut penusuk, penghisap, serta mulut penjilat. Mulut penghisap pada nyamuk untuk menghisap, mulut penggigit dan pengunyah pada belalang untuk memotong daun, mulut penjilat pada lalat, dan mulut penghisap pada kupu-kupu untuk menghisap madu. Oke, jadi beberapa jenis hewan seperti mamalia, reptil, dan ikan memiliki gigi untuk menghancurkan makanan berdasarkan jenis makanannya. Kita dapat mengelompokkan hewan menjadi kelompok hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan kelompok hewan tumbuhan. Ciri hewan herbivora memiliki gigi geraham yang lebar dan kuat, serta gigi seri untuk memotong makanan, dan contoh herbivora adalah keledai. Karnivora merupakan kelompok hewan daging. Ciri hewan herbivora karnivora memiliki gigi taring yang kuat untuk mencabik mangsa. Contoh karnivora adalah buaya. Nah, yang terakhir ini omnivora. Omnivora merupakan kelompok pemakan daging dan tumbuhan. Ciri hewan omnivora memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Contohnya omnivora adalah monyet. Ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.